Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya M. Eko Saputra. Saya dari Prodi Bisnis Digital dengan NIM C1D1230055. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PPT, yakni dari salah satu bab yang ada di buku Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, di mana dosen pengampunya sendiri yakni Bapak Budi Ardianto SHMH. Baik, di sini yang pertama judulnya ini Wawasan Nusantara. Nah, apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjaga persatuan wilayah, identitas, dan kehidupan bernegara. Konsep ini menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas tertinggi, namun tetap mengakui keberagaman budaya, etnis, agama, dan geografis sebagai kekuatan pemersatu. Artinya, setiap warga negara dipanggil untuk berpikir dan bertindak dalam kerangka persatuan, bukan hanya untuk kepentingan kelompok atau daerah. Lalu, landasan wawasan Nusantara. Yang pertama yakni tentunya Pancasila sebagai landasan ideologis, yakni menjadi sumber nilai moral yang menentukan arah tindakan bangsa. Lima sila saling terhubung untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan bersatu. Yang kedua yakni Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, yakni mengatur struktur negara, pembagian kekuasaan, hak dan kewajiban warga, serta orientasi penyelenggaraan pemerintahan demi menjaga integritas NKRI. Yang terakhir yakni letak geopolitik Indonesia sebagai landasan geostrategis, di mana wilayah kepulauan di antara dua benua dan dua samudra menjadikan Indonesia strategis secara ekonomi dan militer, sehingga perlu dijaga dari ancaman global. Lalu, apa saja tujuan dari wawasan Nusantara? Tujuan yang pertama yakni menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Konsep ini memastikan bahwa seluruh pulau, perairan, dan udara nasional dipertahankan dari ancaman penguasaan asing maupun disintegrasi internal. Yang kedua yakni mewujudkan persatuan dalam keberagaman, mendorong terciptanya hubungan harmonis antar suku, agama, dan budaya agar masyarakat merasa setara sebagai satu bangsa. Lalu yang selanjutnya ini mewujudkan pemerataan pembangunan, di mana memastikan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan teknologi tidak hanya terpusat di kota besar, tetapi dirasakan hingga wilayah terluar atau wilayah terpencil. Selanjutnya yang terakhir ini membentuk warga negara yang nasionalis dan bertanggung jawab untuk menguatkan rasa cinta tanah air yang diwujudkan melalui kontribusi nyata, bukan hanya slogan. Lalu ada ruang lingkup wawasan Nusantara dan dampaknya. Yang pertama yakni ruang lingkup di bidang politik. Nah, di sini menjamin stabilitas, demokrasi yang sehat, dan supremasi hukum agar tidak ada kelompok yang mendominasi secara sewenang-wenang. Lalu di bidang ekonomi memprioritaskan pemanfaatan sumber daya nasional untuk kesejahteraan rakyat, bukan hanya kepentingan investor atau asing. Lalu di bidang sosial budaya untuk menopang identitas nasional melalui pelestarian budaya dan hidup berdampingan secara toleran. Lalu di bidang Hankam menempatkan pertahanan sebagai kewaspadaan kolektif seluruh warga terhadap ancaman. Lalu yang selanjutnya ini wawasan Nusantara dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, wawasan Nusantara menjadi kerangka pembentukan warga negara yang cerdas, berkarakter, dan demokratis. PKN tidak hanya menekankan hafalan materi, tetapi mengembangkan kesadaran bahwa hak dan kebebasan individu harus berjalan selaras dengan kepentingan kolektif bangsa. Pendidikan ini mendorong mahasiswa terlibat aktif dalam kehidupan nasional, memahami keragaman, dan menghormati perbedaan sebagai kekuatan nasional. Lalu yang selanjutnya yakni fungsi wawasan Nusantara. Di sini ada 4 fungsi. Fungsi yang pertama yakni fungsi integratif, yakni menyatukan seluruh unsur bangsa untuk mengurangi potensi perpecahan konflik identitas. Selanjutnya ini fungsi kontinuitas, yakni memastikan pembangunan nasional berjalan konsisten dan berkelanjutan tanpa mudah terpengaruh oleh pergantian pemerintahan.
Lalu fungsi identitas bangsa, membangun ciri bangsa Indonesia yang humanis, religius, dan menghormati perbedaan di tengah tekanan globalisasi. Lalu fungsi ketahanan nasional, yakni memperkuat ideologi, politik, ekonomi, dan budaya agar bangsa tidak mudah goyah oleh pengaruh asing maupun provokasi internal. Lalu ada 4 asas wawasan Nusantara. Ya, asas yang pertama yakni kepentingan nasional di atas kepentingan individu atau kelompok, yakni sebagai pegangan moral untuk menghindari konflik sosial dan politik. Lalu asas yang kedua yakni persatuan dan kesatuan. Tidak ada kebijakan publik yang boleh menyebabkan diskriminasi atau fragmentasi masyarakat. Yang ketiga keadilan dan pemerataan, di mana pembangunan nasional harus mengurangi ketimpangan bukan memperlebar jurang sosial. Yang terakhir yakni kerjasama dan solidaritas. Kemajuan bangsa hanya terjadi melalui gotong royong dan kolaborasi antar elemen masyarakat. Lalu yang selanjutnya ada urgensi wawasan Nusantara bagi generasi muda. Nah, di sini penguatan wawasan Nusantara mencegah mahasiswa terjebak dalam pandangan sempit, identitas, intoleransi, apatisme sosial, dan provokasi digital. Generasi muda menjadi agen persatuan melalui partisipasi dalam organisasi kampus, kegiatan sosial, gerakan literasi, dan penyebaran narasi positif di media sosial. Dengan identitas kebangsaan yang kuat, mahasiswa mampu berkompetisi secara global tanpa kehilangan karakter nasional. Nah, lalu apa saja implementasi wawasan Nusantara di kampus? Yang pertama yakni toleransi dalam pergaulan beragam latar belakang, di mana menghargai perbedaan budaya, agama, dan daerah sebagai norma sosial yang menjunjung keberadaban. Selanjutnya yakni musyawarah dalam pengambilan keputusan organisasi. Nah, proses deliberatif mengasah kemampuan kompromi dan kepemimpinan demokratis. Selanjutnya ini keterlibatan sosial, seperti kegiatan bakti sosial, volunteer, KKN, dan pengabdian meningkatkan rasa memiliki terhadap bangsa. Yang terakhir ini anti-hoax dan etika digital. Mahasiswa mencegah penyebaran ujian kebencian, fitnah, dan provokasi. Selanjutnya ini peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk ketahanan nasional. Pendidikan kewarganegaraan membangun kemampuan berpikir kritis terhadap isu-isu publik agar mahasiswa tidak mudah terprovokasi. Ketahanan nasional bukan hanya persoalan militer, tetapi keteguhan masyarakat dalam menjaga keadaban, toleransi, rule of law, dan moral publik. Semakin tinggi kesadaran kewarganegaraan, semakin kuat daya tahan bangsa menghadapi ancaman ideologis, digital, sosial, dan politik. Nah, lalu apa saja tantangan wawasan Nusantara di era digital? Yang pertama yakni disinformasi dan propaganda sara, memicu konflik identitas dan mengikis harmonisasi sosial. Selanjutnya yakni polarisasi politik digital, di mana algoritma media sosial menciptakan ruang gema yang menutup dialog antar kelompok. Lalu kultur individualistik dan materialistik, di mana menurunkan semangat gotong royong dan solidaritas sosial. Yang terakhir ini radikalisme berbasis ideologi transnasional, di mana narasi intoleransi menyasar generasi muda melalui platform digital global. Nah, selanjutnya ini tantangan implementasi wawasan Nusantara. Walaupun wawasan Nusantara telah menjadi pedoman nasional, penerapannya masih menghadapi kendala nyata. Ketimpangan pembangunan antar wilayah memunculkan rasa ketidakadilan dan dapat melemahkan persatuan. Pengaruh globalisasi dan budaya asing juga membuat sebagian masyarakat, terutama generasi muda, kurang mengapresiasi identitas nasional. Selain itu, konflik sara dan intoleransi masih terjadi akibat rendahnya kesadaran dan terhadap keberagaman bangsa. Di era media digital, penyebaran hoaks serta provokasi di media sosial semakin memperburuk situasi karena dapat memicu perpecahan. Tantangan-tantangan ini menegaskan bahwa penguatan wawasan Nusantara membutuhkan keterlibatan pemerintah, dunia pendidikan, dan masyarakat secara simultan. Nah, selanjutnya ini strategi penguatan wawasan Nusantara. Yang pertama yakni revitalisasi pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan harus dikembangkan menjadi pendidikan karakter dan kebangsaan yang kontekstual, bukan sekedar teori. Pembelajaran perlu terhubung dengan realitas sosial dan tantangan digital masa kini. Yang kedua yakni optimalisasi peran media digital.
Pemerintah, pendidik, dan sivitas akademik perlu memaksimalkan konten digital positif mengenai nasionalisme, keberagaman, dan sejarah bangsa untuk menyeimbangkan derasnya arus informasi asing. Selanjutnya yakni penguatan harmonisasi sosial antar budaya. Kegiatan lintas budaya seperti pertukaran pelajar, festival budaya, dan dialog antar agama dapat mempererat rasa persaudaraan serta memperkecil potensi konflik sosial. Yang terakhir yakni pemerataan pembangunan nasional. Pemenuhan infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi di seluruh daerah akan menciptakan rasa keadilan sosial dan memperkuat rasa memiliki terhadap negara. Yang selanjutnya yakni peran mahasiswa dalam menjaga wawasan Nusantara. Mahasiswa sebagai generasi intelektual memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keberlangsungan wawasan Nusantara. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan identitas kebangsaan bangga terhadap budaya lokal sambil tetap bersikap terbuka terhadap perkembangan global. Dalam ranah akademik, mahasiswa dapat mengintegralisasi nilai persatuan melalui kolaborasi lintas suku dan daerah tanpa diskriminasi. Pada media digital, mahasiswa harus menjadi agen literasi kebangsaan, yaitu mampu menyaring informasi, melawan hoaks, serta membagikan konten positif mengenai keberagaman dan persatuan Indonesia. Selain itu, mahasiswa dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan organisasi yang berorientasi pada kepentingan bangsa, bukan hanya kelompok tertentu. Dengan cara-cara tersebut, mahasiswa turut menjaga keutuhan NKRI dalam kerangka wawasan Nusantara. Selanjutnya yakni studi kasus relevansi wawasan Nusantara di era digital. Yang pertama yakni fenomena polarisasi politik di media sosial, yang dimana masyarakat mudah terpecah akibat narasi politik yang provokatif. Wawasan Nusantara menjadi filter untuk menempatkan kepentingan persatuan nasional di atas kepentingan golongan. Yang kedua ini hoax dan ujaran kebencian antar etnis atau agama. Banyak konflik bermula dari informasi palsu. Kesadaran kebangsaan membantu masyarakat untuk tidak reaktif dan mampu memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Lalu gaya hidup westernisasi yang mengikis identitas nasional, di mana budaya global tidak dapat dihindari, namun nilai-nilai Pancasila dan jati diri bangsa harus tetap menjadi dasar dalam menyerap budaya luar. Yang terakhir yakni gerakan kebudayaan digital anak muda. Banyak komunitas kreatif kini mempromosikan budaya Indonesia melalui konten digital. Ini membuktikan bahwa wawasan Nusantara masih relevan dan dapat diaktualisasikan secara modern. Nah, baik, itu tadi isi dari materi wawasan Nusantara. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari beberapa materi yang sudah saya sampaikan tadi, yakni wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan prinsip kesatuan wilayah untuk mewujudkan tujuan nasional sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep ini tidak hanya bersifat geografis dan geopolitik, tetapi juga mencakup kesadaran kolektif tentang persatuan, integrasi, dan identitas bangsa dalam keberagaman. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, wawasan Nusantara berfungsi membentuk warga negara yang memahami jati diri bangsa, memiliki rasa cinta tanah air, serta menyadari perannya dalam menjaga keutuhan NKRI. Penerapan wawasan Nusantara memerlukan keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah melalui pembangunan yang adil, penguatan karakter kebangsaan, serta pengelolaan sumber daya secara bijaksana. Namun, hambatan tetap muncul seperti ketidakmerataan pembangunan, pengaruh globalisasi budaya, konflik SARA, hingga penyebaran provokasi di media digital. Oleh karena itu, revitalisasi wawasan Nusantara harus dilakukan secara sistematis melalui pendidikan kebijakan negara, pemanfaatan teknologi, informasi yang positif, serta partisipasi aktif masyarakat. Pada akhirnya, keberhasilan penerapan wawasan Nusantara bertumpu pada kesadaran kolektif seluruh elemen bangsa dalam menerjemahkan nilai-nilai persatuan ke dalam tindakan nyata. Dengan memadukan dimensi ideologis, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara harmonis, wawasan Nusantara menjadi fondasi kokoh bagi keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia dan pedoman menuju bangsa yang maju, berdaulat, dan bermartabat. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun ada materi yang kurang pas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.